Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita lanjutkan kajian hingga kita. Summa dhahara ba'dahum minas suduri minal umara'i man sami'a maqalatin nasi fi qawaidil aqaidi wa malat nafsuhu ila sima'il hujaj fiha faghalabat rubatuhu ila al-munadirati wal mujadalati fil kalami fa akabban nasu ala ilmil kalami wa aktharu bihi tasanifa wa rattabu bihi turuqal mujadalati wastakhraju fununal munafadati fil maqalati wa za'amu anna irdahum dabbu an dinillahi wan nidalu anis sunnati wa qam'ul mubtadi'ati kama za'ama man qablahum anna gharadahum bil istighali bil fatawa ad-din wa taqalludu ahkamil muslimin isfaqan ala khalqillahi wa nasihatan lahum. Summa dhahara ba'dahum minas suduri, kemudian tampak setelah yang dibahas itu subuh kemarin, bahwa mulai orang-orang itu berebut untuk memperdalam ilmu agar mereka menjadi penguasa, agar mereka bisa dimanfaatkan, digunakan oleh para penguasa, oleh para sultan untuk menjadi bagian di dalam pemerintahannya. Nah, setelah itu maka tampak setelah mereka itu minas suduri, dari para pemuka-pemuka, wal umara'i, dan penguasa-penguasa, man orang sami'a yang mendengarkan siapa man maqalatin nasi, terhadap makalah-makalah ulama, makalah-makalah manusia, fi qawaidil aqaidi, di dalam qawaid-qawaidnya akidah, di dalam masalah-masalah kaidah akidah. Jadi muncul lagi. Nah, jadi fase inilah yang kemudian muncul ada ilmu aqaid itu. Jadi sebelumnya mereka ini belajar itu tentang hukum-hukum, tentang ahkam wal uqdiyah. Kemudian mereka itu muncul lagi dengan ilmu-ilmu tentang aqaid. Ini pergeseran selanjutnya. Wa malat nafsuhu, dan cenderung dia orang yang menggeluti tentang qawaidul aqaid ini ila sima'il hujjaj biha, untuk mendengarkan hujah-hujah biha yang ada di dalam qawaidil aqaid. Jadi bergeser lagi mereka kemudian mempelajari tentang menciptakan ilmu yang namanya qawaidul aqaid. Kemudian ini hujah-hujah dari inilah, dari yang mereka pelajari ini tentang qawaidul aqaid ini yang mereka jadikan hujah. Kemudian faghalabat rughbatuhu, maka cenderung keinginannya ilal munadirati, untuk berdiskusi-diskusi, wal mujadalati, dan bermujadalah fil kalami, di dalam ilmu kalam. Bergeser lagi. Jadi tentang aqaid ini mereka memperdalami lagi tentang ilmu kalam. Generasi sesudahnya lagi ini, dari yang kita bahas sebelumnya. Fa'akaban nasu, kemudian manusia menggeluti, berlomba-lomba untuk belajar ala ilmil kalami, terhadap ilmu kalam. Wa aktsaru fihi, dan mereka memperbanyak fihi, di dalam ilmu kalam, at-tasonifah, terhadap karya-karya, karangan-karangan kitab. Wa rattabu fihi, dan menyusun mereka itu fihi, di dalam ilmu kalam, turuqal mujadalati, terhadap jalan-jalan perdebatan. Wastakhraju fununal munafadati, dan mereka mengeluarkan bidang-bidang pertentangan fil maqalati, di dalam pembahasan-pembahasan yang mereka susun tadi, yang mereka
buat karya-karya tadi. Jadi semakin parah, semakin bergeser ke belakang, generasi itu semakin memperbanyak mereka itu kitab-kitab yang di dalamnya terkandung tentang perdebatan-perdebatan, tentang diskusi-diskusi. Pergeserannya itu sudah makin jauh. Wa za'amu, dan mereka mengira, mereka menyangka anna irdahum, karena sesungguhnya tujuan mereka itu ad-dabbu, adalah untuk membela andinillahi, terhadap agama Allah. Alasannya apa? Kenapa kamu mempelajari tentang kalam, ilmu kalam? Kenapa kamu memperdalam tentang aqaid ini? Nah, ini kan dalam rangka tujuan kami untuk membela Islam. Alasannya mereka seperti itu. Dan alasan-alasan ini relevan sampai hari ini. Ketika ada orang berbicara agama, dia mengutarakan dalil ini, dalil itu, pemahaman ini, pemahaman itu, alasan mereka tidak ada lain. Si A pemahaman yang berbeda dengan B, si A mengatakan kami mendalami ini, kami mempelajari ini dalam rangka untuk membela Islam, tentang kemuliaan Islam. Si B juga berbicara, kami mendalami ini, paham ini, karena ini dalam rangka membela Islam, karena inilah Islam yang sebenarnya. Alasan-alasan itu sampai hari ini, bahkan hari ini lebih parah dari apa yang dibahas oleh Imam Ghazali pada masa itu. Tuh, mereka menyangka itulah pembelaan terhadap Islam, padahal bukan. Wan nidalu anis sunnati, dan memperjuangkan dari sunnah-sunnah Nabi, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qam'ul mubtadi'ati, dan dalam rangka untuk mematahkan ahli-ahli bid'ah. Jadi alasan yang kedua katanya apa? Ini dalam rangka memperjuangkan sunnah Nabi. Inilah sunnah Nabi. Padahal di zaman Nabi tidak dikenal itu. Dan yang ketiga alasan mereka apa? Itu dalam rangka untuk mematahkan para ahli-ahli bid'ah itu. Itu alasannya, pembenaran mereka. Kama za'ama, sebagaimana za'ama yang telah mereka beralasan terhadap itu, man, terhadap orang qablahum, sebelum mereka. Nah, sebelumnya juga sama. Mereka mempelajari tentang ilmu hukum-hukum, ilmu tentang kodi. Alasan mereka itu dianggap membela agama. Bergeser lagi, menggeluti ilmu tauhid, ilmu aqaid. Alasannya sama. Mereka beralasan bahwa itulah pembelaan agama. Anna gharadhum bil istighali bil fatawa din. Sesungguhnya mereka ini sibuk ini dalam rangka untuk membela dengan fatwa-fatwa agama. Alasannya seperti itu. Wa taqalludu, dan mereka menangani ahkamil muslimina, terhadap hukum-hukumnya orang Islam. Nah, inilah orang Islam harus mengikuti hukum-hukum yang kami cetuskan ini melalui ilmu-ilmu tauhid, kitab-kitab yang kami karang ini yang benar. Isfaqan ala khalqillahi wa nasihatan lahum. Nah, sebagai bentuk kepedulian, sebagai bentuk kasih sayang, ala khalqillahi, terhadap makhluk Allah, wa nasihatan lahum, dan sebagai nasihat lahum bagi mereka makhluk Allah yang dimaksud. Begitu indahnya alasan mereka itu. Jadi melakukan perdebatan-perdebatan di dalam ilmu tauhid, menyusun kitab tentang ilmu-ilmu itu dan sebagainya. Mereka menyusun ilmu aqaid dan sebagainya. Tujuannya kata mereka itu dalam rangka untuk membela Islam, memberi petunjuk kepada manusia sebagai kepedulian kepada umat. Alasannya. Summa dhahara ba'da dalika, kemudian muncul setelah itu minas suduri, dari kaum pemuka-pemuka ini, para ulama-ulama ini, man lam yastaswi bil haudha fil kalami, orang yang tidak menganggap benar al haudha fil kalami, terjun dalam ilmu kalam. Nah, muncul lagi nih, generasi lagi nih berikutnya nih. Yang barusan kita bahas itu ilmu kalam katanya. Tujuannya itu yaitu seperti yang dijelaskan. Nah, muncul lagi setelah itu, justru orang yang belajar ilmu kalam itu mereka salahkan. Wa fatha babil munadhirati fihi, dan
Mereka membuka lagi pintu-pintu diskusi. Lima kana qad tawallada min fathi babihi, karena ada ilmu kalam itu sungguh telah melahirkan min fathi babihi, dari pintu-pintu ilmu kalam itulah minat ta'assubatil fahisyati, dari ta'assub, dari fanatisme al-fahisyati yang salah. Salah kalian itu, kata generasi berikutnya, salah kalian itu belajar ilmu kalam. Justru ilmu kalam ini yang memunculkan ta'assub yang salah, sikap fanatisme yang salah. Wal khusumatil fasyiyati al-maqdiyati ila ihraqid dima, dan justru ilmu kalam itu akan menjadi penyebab permusuhan-permusuhan yang merebak, al-fasyiyatil maqdiyati, yang menyebabkan ila ihraqid dima'i, terhadap pertumpahan-pertumpahan darah. Artinya yang sampai membuat permusuhan, fanatisme buta, kemudian sampai terjadinya pembunuhan-pembunuhan, itu sebenarnya ilmu dari kalam itu, maka disalahkan oleh generasi berikutnya. Wa takhrifil biladi, dan hancurnya negara, diprotes oleh generasi berikutnya lagi. Jadi ini perkembangan, pergeseran tentang keilmuan di dalam Islam. Wa malat nafsuhu ilal munadhirati fil fiqh, dan kemudian mereka cenderung diri mereka itu ilal munadhirati fil fiqh, di dalam diskusi tentang ilmu fikih. Nah, sekarang ilmu fikih lagi muncul generasi ini. Berikutnya setelah generasi tentang ilmu kalam muncul lagi ilmu fikih. Siapa yang disalahkan? Yang menggeluti ilmu kalam disalahkan oleh yang generasi berikutnya yang menggeluti ilmu fikih. Wa bayanil aula min madhhab Syafi'i wa Abi Hanifah, dan menerangkan mana yang lebih utama dari madhabnya Imam Syafi'i dan madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhuma alal khususi. Semoga Allah meridhai keduanya, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, alal khususi, terlebih khusus. Jadi mereka itu mulai mengotak-ngatik madhabnya Imam Syafi'i dan madhabnya Imam Abu Hanifah, dibanding-bandingkan sudah oleh generasi yang sudah menggeluti ilmu fikih ini. Fatarokan nasul kalama wa fununal ilmi, dan kemudian orang-orang meninggalkan terhadap ilmu kalam, wa fununal ilmi, dan disiplin-disiplin ilmu yang lain ditinggalkan. Fokus generasi ini kepada mendalami ilmu fikih. Wasnalu 'alal masailil khilafiyati baina Syafi'i wa Abi Hanifah radhiyallahu anhuma 'alal khususi. Dan kemudian mereka berbondong-bondong membahas tentang masalah-masalah khilafiyah antara madhab Syafi'i dan madhab Hanafi. Dan ini kalau Imam Syafi'i begini, kalau Imam Hanafi begini nih, mana yang lebih utama, mana yang lebih benar? Ini dah sampai generasi pada ini. Wa tasahalu fil khilafi ma'a Malikin wa Sufyan ats-Tsauri wa Ahmad wa ghairihim, dan mereka melalaikan, mereka menganggap mudah, membiarkan fil khilafi, di dalam perbedaan, ma'a Malikin, dengan madhabnya Imam Malik, wa Sufyan ats-Tsauri, dan madhabnya Imam Sufyan ats-Tsauri, wa Ahmad, dan madhabnya Imam Ahmad, wa ghairihim, dan lainnya. Kita kan pernah belajar madhab itu ada 4 yang masyhur. Kalau madhhabul khamsah, 5 madhab, itu yang satunya yang terakhir itu adalah Imam Sufyan ats-Tsauri. Insyaallah kalau masih ingat kita pernah bahas itu. Jadi untuk pendapat di dalam madhabnya Imam Malik, terus pendapat di dalam madhabnya Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Hambali, dan imam-imam yang lain, mereka singkirkan. Kenapa? Karena dianggap tidak bermasalah, tidak penting itu. Karena yang berat ini menurut mereka ini
Yang memang perlu mereka kaji benar ini adalah madhabnya Imam Syafi'i dan madhabnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Ini yang dimaksud mereka ini adalah madhab yang paling luar biasa dibanding madhab-madhab yang lain. Jadi dua ini yang mereka kupas. Rahimahumullahu ta'ala. Wa za'amu, dan mereka beralasan anna irdahum, sesungguhnya terjunnya mereka istimbatu daqaiqis syar'i, adalah untuk memunculkan, mengambil dalil-dalil, memunculkan masalah-masalah di dalam ilmu syariat yang sulit dipahami. Jadi di madhab Syafi'i, di madhab Hanafi itu dicari poin-poin yang rumit, kemudian dibahas, dikupas, didiskusikan, didebatkan oleh mereka itu. Wa takriru ilalil madhabi, dan mereka mentakrir. Takrir itu mengambil keputusan, yang disebut takrir. Alasan-alasan madhab. Wa tamhidu usulil fatawa, dan mereka memantapkan terhadap dasar-dasar atau kaidah-kaidah dari fatwa-fatwa mereka. Wa aktsar biha, dan banyak di antara mereka itu fiha, di dalam persoalan khilafiyah ini, at-tasanifa, menyusun karya-karya, wal istimbati, dan mereka itu mengambil dalil-dalil, warattabu, dan mereka nyusun fiha, di dalam khilafiyah ini, anwa al-mujadalati, terhadap macam-macam dari perdebatan-perdebatan, kitab perdebatan-perdebatan, wa tasnifati, dan menyusun dari kitab-kitab yang banyak. Jadi generasi ini sudah mulai menggeluti ilmu fikih, kemudian mereka menyusun kitab-kitab perdebatan-perdebatan. Jadi munculnya perbedaan-perbedaan yang sangat jelas di dalam Islam ini adalah pada masa ini, pada masa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali ini, setelah masa ulama-ulama yang menggeluti ilmu tauhid. Wa hum mustamirruna alaihi, dan mereka itu mustamirruna, tetap konsisten mereka itu alaihi, atasnya, ilal an, sampai sekarang. Coba sekarang yang banyak diperdebatkan itu kan tentang hukum, ilmu fikih. Kata ustadz yang satunya, boleh dalam dasar kitab ini begini, alasannya ini. Kata ustadz satunya, oh enggak boleh, itu makruh, dasarnya ini. Satu persoalan bisa muncul beberapa hukum. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sunnah. Sumbernya dari ini semua, kata Imam Ghazali, dari ini semua. Awal munculnya itu dari itu. Walasna nadri malladhi yahdusullahu fiha ba'dana minal aqsari, dan kita tidak tahu, kata Imam Ghazali, malladhi, apa yang yahdusullahu, apa yang Allah rencanakan, bima, dari perkara, ba'dana, setelah kami, kata Imam Ghazali, minal aqsari, dari banyak-banyak masa. Ini di masaku, kata Imam Ghazali, dan kita tidak tahu setelah kami ini, kata Imam Ghazali, dari masa ke masa nanti itu seperti apa. Itu kita tidak tahu, kata Imam Ghazali, apa yang Allah kehendaki dari umat ini, dari para tokoh-tokoh, dari para ulama-ulama ini. Karena di masa Imam Ghazali sendiri itu sudah terjadi. Fahada huwal ba'ithu, maka adapun ini adalah huwal ba'ithu, adalah faktor alal ikabi alal khilafiyati wal munadirati la ghaira. Ini adalah faktor penyebabnya, karena disebabkan oleh terjunnya orang-orang alal khilafiyati, terhadap perbedaan-perbedaan, wal munadirati, dan diskusi-diskusi, la ghaira, bukan yang lain. Jadi penyebabnya kenapa munculnya perdebatan, kenapa munculnya perbedaan-perbedaan yang terjadi, itu tidak lepas karena adanya perbedaan-perbedaan khilafiyah, dan banyaknya mereka itu diskusi, banyaknya mereka itu bermujadalah. Itu kata Ghazali seperti itu. Walau malat nufusu arbabid dunya ilal khilafi ma'a imamin akhar minal a'immati. Walau malat, dan andai kata condong, nufusu arbabid dunya, apa jiwa-jiwa penuntut keduniaan,
atau para figur, para tokoh yang dimaksud ini, ilal khilafi terhadap perbedaan-perbedaan ma'a imamin akhara terhadap imam-imam yang lain minal a'immati dari para pemimpin, dari para penguasa, dari para imam, au ila ilmin atau terhadap ilmu akhar yang lain minal ulumi dari bermacam-macam ilmu. Limalu aidon, maka mereka yang akan condong aidon juga ma'ahu bersama mereka, walam yaskutu anit ta'alluli, dan mereka tidak akan berhenti dari beralasan bi anna mastaghalu bihi huwa ilmuddin, karena sesungguhnya apa yang mereka sibukkan itu adalah untuk ilmu-ilmu agama. Jadi berikutnya juga kata Imam Ghazali, alasan mereka akan tetap sama. Setiap mereka punya disiplin ilmu, maka alasan-alasan mereka itu tidak akan ada lain kecuali alasan mereka itu adalah dalam rangka membela ilmu, dalam rangka untuk memberi petunjuk kepada manusia dan sebagainya. Maka muncul sampai hari ini. Ini kita nanti ada misalnya buka majelis, ajaran baru dan sebagainya. Kan banyak sekarang ini ajaran-ajaran yang tidak benar. Kemudian mereka mengaku itu yang benar. Wah, ini penjernihan agama ini. Ulama yang dulu-dulu yang mereka jelaskan itu salah semua. Inilah inti dari agama itu. Inilah inti ajaran Islam. Kan begitu sekarang. Terakhir yang lagi populer sekarang ini apa? Ada ustadz yang membolehkan orang berpuasa itu merokok dan sebagainya. Merokok siang hari boleh gitu. Dan kalian kalau ikut aku, maka sudah dipastikan kalian itu masuk surga. Ngaraku di macam kan ada tuh. Tengah viral sekarang. Setelah didebati oleh orang yang ahli agama, oleh santri yang pandai baca kitab, kamu ngamuk, dia marah. Kamu kok datang ke sini, kamu tak aku undang, kenapa datang? Karena dia tidak bisa untuk memberi alasan-alasan apa yang telah disanggah oleh santri itu terhadap ajaran-ajaran sesatnya. Jadi merokok boleh siang hari ini. Kenapa? Karena tidak kenyang kalau cuma merokok. Islam ini setiap generasi terjadi pergeseran-pergeseran. Makanya kita mempelajari ini kita merunut Ihya Ulumuddin dari awal. Ya mudah-mudahan kita sampai hatam. Cek 5 juz. Yang sampai bukok yang ada tak mari. 5 juz. Ini satu saja baru dapat berapa? Makanya kita belajar ini kita tahu jadi perkembangan ilmu keilmuan di dalam Islam itu. Jadi dari awal sampai akhir nanti kita tahu jadi. Wa alla matlaba lahum siwa taqarrubi ila rabbil alam. Dan tidak ada tuntutan selain ingin bertaqarrub, mendekatkan diri ila rabbil alamin, terhadap Tuhan penguasa seluruh alam. Ini alasan mereka. Setiap mereka itu menciptakan disiplin ilmu, alasan mereka tetap sama, kata Imam Ghazali, bahkan sampai hari ini. Kesimpulan dari yang kita bahas ini adalah, jadi apa yang menjadi kecondongan dari seorang tokoh atau public figure, maka itulah yang akan diikuti oleh para umatnya. Makanya hati-hati, seorang pemimpin ini menentukan, harus hati-hati dia. Kita jadi seorang pemimpin ini di dalam berdakwah, di dalam berfatwa, itu kita harus hati-hati. Kenapa? Karena di belakang seorang public figure ini, di belakang seorang tokoh itu ada umat, dan umat itu dipastikan akan ikut terhadap tokoh itu. Maka ketika ajaran yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, maka sesungguhnya kita telah menyesatkan orang lain, menyesatkan umat, karena umatnya tetap ikut. Ini contoh, si A ini seorang kiai, punya banyak jemaah, menjelaskan, oh ini kuning, padahal sebelumnya hijau. Ulama sebelumnya menjelaskan hal itu hijau, tapi oleh seorang kiai ini, yang awalnya oleh ulama sebelumnya hijau, dia menjelaskan kuning, sementara dia punya umat. Maka sejak saat itu
umatnya tidak akan lagi berkata hijau, tapi akan mengatakan kuning. Hati-hati, seorang tokoh itu harus hati-hati. Jangan mudah berfatwa hal-hal yang tidak jelas dasar hukumnya. Jangan coba-coba itu. Dan kalau ada amalan yang telah ditinggalkan oleh salafus sholihin, itu tak perlu lagi kita robah. Jangan. Karena ulama salafus sholihin, para awliya Allah sebelum kita ini lebih alim, lebih pintar, lebih bersih hatinya daripada generasi kita. Ikuti saja. Udah patokan ke sana. Kita melanjutkan saja dari para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu. Kecuali kita memoles cara sistem di dalam penyampaian kepada umatnya saja. Karena itu setiap generasi itu berbeda-beda. Itu saja kalau mau dipoles. Tapi inti ajarannya itu jangan sampai kita rubah agar tidak menyesatkan kepada umat. Itu maksudnya Imam Ghazali ini seperti itu. Untuk saat ini, untuk subuh ini kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun utfi biha arghal wabail atima al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatima ya latifan lam tazal qultu bina bima nazal innaka latifun lam tazal qultu bina wal muslimin wal mursalin wal anbiya wa alihim wat tabi'in ba'da sihabil muttaqin li khamsatun utfi biha arwal wabail ima al-mustafa والمرتضى وابنهما والفاتمة يا ربنا أقتربنا وآننا أسرفنا لا أسرفنا فتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الغلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لك بحساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عدد تصيصه وآله وصحبه عدد تصيصه والحمد لله في البدء والثناء يا ربنا أعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لدى أسرفنا يا ربنا بأننا أقترفنا وآننا
صرفنا اللهم صل على رسولك سيدنا محمد